Bab 2009. Benar, Fletcher, Poison Wilder menyandra cucuku. Tolong bantu selamatkan dia. Melihat bagaimana Iwan menolak mengejar Poison Wilder, tetua keluarga Tiderton hanya bisa meminta bantuan Fletcher dan organisasi Drakmar wilayah barat untuk menyelamatkan cucunya. Tapi Fletcher ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Iwan, berbicara sekali lagi, jangan khawatir. Tetua keluarga Tiderton, seperti yang kubilang, ini adalah Motherwood yang diincar oleh Poison Wilder. Jika aku tidak salah, dia mengambil cucumu karena dia ingin menggunakan cucumu sebagai sandera untuk alat tawar-menawar sebagai ganti Motherwood. Makanya sebelum dia berhasil melakukannya, dia tidak akan berani menyakiti cucumu, kata Iwan. Oh, begitukah? Keluarga Tiderton dan anggota organisasi Drakmar wilayah barat langsung menyadari bahwa, seperti yang disimpulkan Iwan, semua tindakan Poison Wilder dilakukan dengan tujuan tunggal, yaitu untuk mendapatkan Motherwood. Selama Motherwood berada dalam kepemilikan keluarga Tiderton, cucu tetua keluarga Tiderton akan aman untuk saat ini. Namun, jika organisasi Drakmar mengejar Poison Wilder, mereka mungkin akan memberinya kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Tuan Busnadi, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Tanya Fletcher. Sederhana saja, saat ini kita hanya perlu memperkuat pertahanan kita untuk mencegah Poison Wilder kembali mengambil Motherwood. Sedangkan untuk menyelamatkan Tuan Tiderton, kita harus bersabar. Selama kita tetap tenang dan membiarkan Poison Wilder tidak punya kesempatan untuk melakukannya melewati kita, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Iwan berkata dengan datar. Baiklah kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Fletcher ragu-ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk mempercayai Iwan. Dia tadinya meremehkan Iwan karena usianya sejak awal, tetapi Iwan menunjukkan pengendalian diri dan tetap tenang apapun situasinya. Selain itu, Iwan tampak memiliki sudut pandang yang komprehensif ketika menghadapi situasi bermasalah. Fletcher mau tidak mau merasa terkesan oleh Iwan, tetapi orang lain dari wilayah barat berpikiran berbeda. Kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa Iwan hanya menolak mengejar Poison Wilder karena dia gemetar ketakutan akan kematian. Saat mereka semua frustasi memikirkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan kesempatan sempurna untuk mengalahkan Poison Wilder, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka hingga ke inti-intinya. Sialan kamu bocah! Beraninya kamu membuka mulut dan menghancurkan rencanaku. Kamu laki-laki yang hebat. Saat itu mereka mendengar seorang lelaki tertawa kecil. Seorang pria berusia 50 tahun berjalan keluar dari sudut tersembunyi kediaman dengan ekspresi gelap di wajahnya dan seorang pria pucat dan lebih muda dalam kendalinya. Pria tersebut melompat ke udara dan mendarat tepat sebelum Iwan dan yang lainnya. Itu tidak lain adalah Poison Wilder. Kehadirannya dingin dan menyesakan karena siapapun di sekitarnya akan langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri karena aura berbahaya yang dia keluarkan. Bab 2010. Poison Wilder. Semua orang pun membeku tidak percaya. Mereka tadinya semua berasumsi bahwa Poison Wilder telah berlari setelah menangkap cucu tetua keluarga Tiderton dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bersembunyi di kegelapan untuk mengawasi pergerakan organisasi Drakmar yang membuat mereka lengah. Sialan, licik sekali. Fletcher dan yang lainnya tersadar dan tersentak ketakutan saat mereka merasa merinding. Mereka secara keliru berasumsi bahwa Poison Wilder sedang melarikan diri dan ingin mengejarnya. Ketika Iwan menghentikan mereka melakukan hal itu, banyak dari mereka mengira Iwan adalah seorang pengecut. Baru pada saat inilah mereka akhirnya menyadari betapa luar biasanya Iwan.
Jika Iwan tidak menghentikan mereka untuk pergi, Poison Wilder akan dapat menyiksa keluarga Tiderton sesuka hatinya dan mendapatkan Motherwood dengan mudah segera setelah organisasi Drakmar keluar dari kediaman tersebut. Jika itu terjadi, misi mereka untuk melenyapkan Poison Wilder akan gagal total. Hati mereka langsung terasa berat, tetapi pada saat yang sama, mereka semua senang bahwa Iwan membuat keputusan yang tepat untuk menghentikan mereka. Atau organisasi Drakmar dari cabang selatan dan barat akan langsung masuk ke dalam perangkap Poison Wilder. Scott, Chad, dan Jerry juga merasa senang. Mereka tadinya semua kesal karena Farid memilih Iwan sebagai pemimpin mereka. Tetapi saat ini mereka baru menyadari bahwa Iwan jauh lebih mampu daripada mereka bayangkan. Mereka akhirnya pun mengerti alasan Farid membuat pengaturan seperti itu. Siapa kamu, nak? Kenapa kamu bergabung dengan organisasi Drakmar? Poison Wilder menatap Iwan dengan jahat. Poison Wilder membuat rencana yang sempurna untuk memancing organisasi Drakmar keluar dari kediaman keluarga Tiderton, sehingga dia bisa fokus merampok Motherwood keluarga Tiderton. Semuanya tadinya berjalan lancar seperti yang dia prediksi, dan organisasi Drakmar dari wilayah barat memutuskan untuk mengejarnya sebagai tanggapan atas permohonan tetua keluarga Tiderton. Namun Iwan berhasil meyakinkan semua orang untuk menyerah dan menghancurkan rencana Poison Wilder. Pada saat itu, Poison Wilder sangat berharap bisa segera membunuh Iwan untuk melampiaskan amarahnya. Iwan langsung menatap ke mata Poison Wilder dan menjawab dengan tenang. Nama saya Gus Nadi Lestari. Saya bekerja untuk organisasi Drakmar cabang wilayah selatan. Apakah Anda Poison Wilder? Mengikuti nasihat Farid, Iwan membuat nama samaran, mengambil nama keluarganya dan Tari. Iwan tahu bahwa Poison Wilder datang dengan persiapan jika dia berani membunuh keluarga Tiderton di bawah hidung organisasi Drakmar. Tetapi terkejut saat mengetahui bahwa Poison Wilder tidak melarikan diri dan malah menunggu di dekatnya hingga mereka pergi. Bab 2011. Oh begitu? Kurasa kamu pasti berbakat dalam beberapa hal untuk direkrut ke organisasi Drakmar di usia yang begitu muda. Poison Wilder berkomentar. Karena Iwan dan timnya baru saja tiba pada hari ini, dia tidak tahu apa-apa tentang Iwan. Dia juga tidak menyadari bahwa Iwan adalah penjaga naga platinum. Dilihat dari penampilan Iwan, sama-sama dia bisa mengatakan bahwa Iwan masih berusia 20-an tahun dan berasumsi bahwa Iwan hanyalah penjaga naga emas level rendah. Jadi, Poison Wilder sama sekali tidak terancam oleh kehadiran Iwan. Tentu saja, jika Poison Wilder tahu bahwa Iwan adalah penjaga naga platinum, dia tidak akan meremehkan Iwan. Oke, siapapun kamu telah merusak rencanaku dan aku akan memilitimu hidup-hidup karena itu, kata Poison Wilder dengan nada jahat. Sebelum Iwan sempat bereaksi, Fletcher tersentak dan berkata, "Kaulah yang akan mati hari ini, Poison Wilder. Beraninya kamu bertahan setelah apa yang telah kau lakukan pada keluarga Tiderton. Organisasi Drakmar akan melenyapkanmu untuk menjaga ketertiban komunitas kita." Fletcher pun melambaikan tangannya dan pengawal naga dari wilayah barat segera mengepung pengguna racun tersebut. Fletcher, turunkan kudamu, aku memperingatkanmu ya, jika ada di antara kalian yang mendekat, aku akan membunuh anak dari keluarga Tiderton ini. Poison Wilder bereaksi dengan cepat dan mengencangkan cengkramannya di leher pria muda itu, menyebabkan wajahnya memerah karena mati lemas. Pemuda yang disandaranya adalah cucu tertua keluarga Tiderton, yaitu Carl Tiderton. "Kakek, tolong aku!" Carlton memohon, matanya dipenuhi ketakutan saat dia berusaha bernafas. "Hentikan, biarkan cucuku pergi." Tetua keluarga Tiderton meraung ketika para tetua lainnya menatap tajam ke arah Poison Wilder.
Karena Poison Wilder menyandranya, tidak ada yang berani bergerak. Hahaha. Hei ketua Kederton, ayo kita langsung saja. Aku bisa melepaskan cucumu di mana Motherwood-nya. Serahkan dan aku akan melepaskan anak ini. Jika kamu menolak, dan kamu hanya akan mendapatkan mayatnya. Poison Wilder mengancam sambil tertawa kecil. Kenapa kamu? Ekspresi tetua keluarga Kederton menjadi gelap dan dia segera mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi panjang dari sakunya dengan pasrah. Ada ramuan kering di dalamnya dan ramuan yang tampak tidak mengesankan adalah Motherwood yang mereka peroleh sebelum Iwan tiba. Tetua keluarga Kederton mencapai kesepakatan dengan Fletcher untuk menggunakan Motherwood sebagai umpan dan memancing Poison Wilder keluar. Jadi tetua keluarga Kederton menyimpan Motherwood di sakunya sepanjang waktu. Namun sebelum mereka mempunyai kesempatan untuk melaksanakan rencana seperti itu, Poison Wilder telah mendahului mereka, menempatkan mereka pada posisi yang sangat dirugikan. Poison Wilder, ini Motherwood yang kamu inginkan. Biarkan cucuku pergi dan aku akan menyerahkannya padamu, kata tetua Kederton. Apakah kamu menganggapku bodoh? Jumlahmu melebihi aku, dan jika aku membiarkan cucumu pergi sekarang, bagaimana aku bisa mendapatkan Motherwood-nya? Poison Wilder mencibir, dia tahu betul bahwa tanpa Sandra, organisasi Drakmar akan mengurumuninya dalam hitungan detik untuk mencegahnya mendapatkan Motherwood.